Xiaomi tuh juga nggak jelek sebenarnya. Damn bro, kok downgrade? Oh, gue penasaran sih. What happened bro? Today kembali lagi dengan produknya Redmi Note series ya. Akhirnya kembali ya, dimana tahun lalu tuh kayak hype V60 sama Reno 14 itu bener pakok-pakok, dia diem nggak keluar. Karena memang Xiaomi itu setahun sekali Redmi Note-nya. Redmi Note 14 udah keluar, dah diem. Kan kalau Vivo Oppo setahun 2 kali tuh, yang V number sama Reno-nya ya. Jadi, nah ini nih, akhirnya kembali. Apakah dia bisa mengalahkan kejayaan Vivo dan Oppo yang udah gila banget ya buat di level mid-range? Ini adalah Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Lagi-lagi namanya panjang. Ini handphone yang stylenya sih masih bagus lah untuk sebuah case ya, untuk packagingnya. 6400 mAh akhirnya ya, gede, terus juga 100 watt hypercharge, 200 megapiksel kamera ultimate clarity kamera, ya is okay lah. Dan di sini seperti biasa ada penjualannya, ada apa aja. Baterainya lagi Corning Gorilla Victus 2, penting juga kayak ya udahlah nggak sih. IP6668, belum 69, ya nggak apa-apa juga. Ini kamera pakai chipset Snapdragon 7S Gen 4. Ya ini sebenarnya sih sama ya kayak yang Pro Plus kemarin, yang tertinggi itu masih 7S gitu. Tapi ya lagi-lagi 7S itu udah cukup stabil buat dipakai pengguna khususnya di Redmi Note series. Dan layarnya 6,83 1,5K Crystal Res AMOLED display ya. Ini udah standar yang bagus dengan spesifikasi black 112GB, 512GB. Kalau misalkan gue bisa tebak, harganya kan kalau nggak salah tuh di 6 jutaan ya, yang 14. Mungkin ini bisa sama atau sedikit lebih mahal. Mungkin di level apa namanya 6 hampir 7 juta sih. Tapi bisa jadi aja karena kan emang RAM itu lagi naik. Cuman ya semoga aja kalau Xiaomi-nya mau baik sama kita ya. Semoga aja nih harganya masih wajar lah. Isi dapat casing, wah kamera tengah lagi sama ya kayak barusan gue bilang, dan juga dapat injector. Ya, kita nggak tahu nih apakah ada perbedaan untuk desainnya. Tapi dalamannya kita bakal dapat apa lagi? Kabel sama charger 100 watt. Jadi udah sesuai sama penjualannya ya, 100 watt, ini juga 100 watt. Alright, kita masukkan dulu biar nggak berantakan karena ini tidak penting. Nah, tapi jujur aja ya, gue agak lupa sih sama desainnya si Redmi Note yang sebelumnya. Apakah dia fully curve atau ada sedikit samping yang ratanya? Gue juga lupa. Karena memang kayak dia itu hilang aja gitu di muka bumi. Kayak tiba-tiba orang tidak banyak yang ngomongin sama Redmi Note gitu. Padahal ya HP-nya itu sebenarnya nggak salah untuk dibeli juga loh. Masih oke lah gitu. Nah, sekarang bentukannya seperti ini nih. Ya sebenarnya masih ada perubahan sedikit ya. Di bagian sininya bam kamera, gue penasaran ya. Bentar guys. Nah ini bedanya nih. No, Redmi Note 15 Pro Plus 5G, 14 Pro Plus 5G. Mirip ya. Masih mirip kamera-kamera tengah, cuman yang sini gue bisa lihat nih sampingnya lebih flat sekarang. Tapi ini nggak jelek ya. Ini sekarang finishnya jauh lebih baik ya, karena ini nggak dual tone yang begini lagi, tapi bener kayak dibikin rata aja gitu. Yang pakai apa ya, feel-feelnya tuh yang nggak bikin nempel sidik jari, terus di feel-nya masih agak lembut, ya masih enak lah. Nah tapi yang ini nih, improve yang besarnya, dari desainnya ukurannya sedikit lebih besar, sampingnya lebih rata. Oh bener, boleh biar bisa ngeliat ya. Nah ya, tadi gue lanjutin ya, desainnya sekarang lebih lebih simple. Gue suka blacknya ini begini, nggak seperti ini lagi dual tone. Tapi gue nggak tahu ya varian warnanya Redmi Note bakal ada warna apa aja. Kamera bumpnya slightly lebih besar memang ya. Tapi memang dia tuh nggak seheboh ini kan kayak ada semacam gerigi-gerigi ya. Ini kan segini ada gerigi-geriginya nih. Kalau ini udah nih simple aja tuh. Menurut gue sih ini lebih bagus kayak gini ya. Dan untuk bentukan kameranya sama. Tapi yang gue notice di sini, dia kameranya cuma 2 sekarang. Damn bro, kok downgrade? Gue penasaran sih. What happened bro? Ini Pro Plus nih, kata Gary ini Pro Plus. Ini gue juga lupa sih. Suka kebalik-balik kalau Redmi Note. Ini gue make sure ini Pro Plus juga. Dia ini 3 kamera nih, ada 3 kamera. Nih 1, 2, 3 kamera. Kalau yang ini 1 dan 2 nih. Nah, kita penasaran nih, ultrawide sama main kamera atau main kamera sama
Tele, teman kayaknya nggak mungkin sih tele ya. Kurang lebih sih ya ini emang level-level Redmi Note lah. Cuman gue masih penasaran kameranya apa, karena ini masih di settings ya. Kita bakal tes seperti apa. Nah bedanya sama Redmi Note yang Pro 14 Pro Plus 5G, namanya jangan panjang kayak handphone. Ini dia kan masih 7S Gen 3, sedangkan ini udah upgrade ke 7S Gen 4 yang which is sebenarnya peningkatannya nggak terlalu jauh, tapi ada peningkatan ya. Jangan salah, which is itu bagus loh daripada stuck yang di chipset yang sama terus gitu. Nah, ini tampilan awalnya Xiaomi 15 Pro Plus 5G. Ya, apakah dia sudah pakai HyperOS 3? Kita cek ya, guys. Kok di sini kalau Xiaomi di sini? Masih HyperOS 2 ya guys ya, sayang sekali dia belum dapat yang HyperOS 3. Mungkin masih nunggu ya Poco dulu atau si Xiaomi series dulu ya pada dapat HyperOS 3. Cuman sayang banget yang Redmi Note 15 Pro Plus 5G ini out of the box-nya belum dapat HyperOS 3. Cuman ya nggak masalah juga, pasti dia bakalan dapat update di dalam waktu yang nggak bakalan lama juga. Jadi ya stay tune aja. Tapi emang sih yang gue sayangkan di Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini, yang 14 Pro 14-nya, dia ini masih belum ada update security terakhir di Agustus ya, masih belum ada update. Masih di Xiaomi HyperOS 2 201 juga. Mungkin ini catatan juga buat Xiaomi, siapa tahu kalau lupa di-update silahkan di-update aja. Dan ini yang lu bisa lihat di setting menunya si Xiaomi. Sabar, gua ganti dulu tampilannya dark mode biar enak lihat di layar. Nah, lu bisa lihat dia ada interconnectivity juga. Oh ini masih update ya guys, jadi belum bisa dibuka. Masih baru nyala, ntar ya. Terus Hyper AI-nya dia ada AI Boost sama Gemini. Terus untuk display brightness dia jelas 1,5K, refresh rate-nya lu bisa set ke 120 Hz juga ya. Oh, 120 Hz tapi gue lebih prefer di default aja. Dan untuk font-nya bisa lu atur juga dan ya seperti inilah. Lanjut ke bagian ada ya, interconnectivity, mau bisa? Nah, interconnectivity-nya sekarang seperti ini. Lu bisa connect ke tablet lu atau mungkin Xiaomi Watch lu dan juga laptopnya Xiaomi kalau lu beli dari Cina ya. Ini untuk lu gunain transfer antar device Xiaomi ya. Jadi ini menarik ya. Jadi ketika lu punya Xiaomi enak nih. Apalagi di HyperOS 3 fitur interconnectivity-nya itu di-announce lagi. Gue masih penasaran tuh di 17 Ultra kemarin tuh demonya bagus banget. Lu bisa ke laptop biasa kayak Vivo dan Oppo sekarang. Ditambah ketika lu punya 2 HP Xiaomi, lu bisa navigasiin handphone lu dari jarak jauh. Handphone yang ini, pakai handphone yang ini tuh. Tuh gue pengen banget nyoba tuh. Itu bagus tuh. Nih, kalau sekarang dia masih ada apps-nya, Home Screen Plus ya, jadi kalau di tablet lu bisa muncul gitu ya. Clipboard-nya sharing, notifikasi juga bisa sharing, call synchron juga sharing, network sync pun juga bisa sharing. Jadi enak nih. Ketika lu bawa Redmi Note, tablet Redmi ataupun tabletnya Xiaomi dan udah sinkron pakai interconnectivity Xiaomi, lu bisa nih automatically connect ke hotspot. Jadi lu nggak perlu nih, udah nggak ada lagi zaman-zaman era tablet itu harus 4G, harus ada datanya. Pakai ginian aja, udah. Lu buka tuh tablet lu, udah connect sama internetnya di handphone ini. Ini yang enak nih. Makanya tuh orang-orang yang punya mindset tablet harus data, tuh aneh mindsetnya, harga lebih mahal. Lu maunya tablet harus ada data, aneh. Udah aneh nih. Terus mesti ada internetnya lagi, lu mesti beliin paket. Ih ribet, apalagi kalau buat anak lu. Aduh, udah pasti lu lupa dah. Mending yang biasa pakai wifi only enak nih. Udah ada interconnectivity Xiaomi gitu. Udah ada teknologi yang lebih baru, lebih fresh gitu. Jadi lu harus update juga nih cara pikir lu, oke? Minta maaf ya bang. Ya. Nah di sini nih ya, yang tampilannya kurang lebih sama. Dan ini masih di HyperOS 2 yang memang agak gua sayangkan sih. Tampilan sebenarnya udah nggak masalah ya. HyperOS 2 tuh sebenarnya nggak ada masalah. Cuman lagi-lagi lawannya gila banget gitu. Makanya nih Xiaomi memang waktunya tuh untuk mengejar ketinggalan ya. Bukan ketinggalan karena dia jelek, tapi dia ketinggalan hype-nya aja sih. Lu harus ramein lagi gitu. Kalau Xiaomi tuh juga nggak jelek sebenarnya. Harus diberisikin lagi gitu. Tapi ya inilah ya, akhirnya ada Xiaomi HyperOS, Xiaomi Redmi Note 15 ya. Gue suka lupa mulu Xiaomi mulu ngomongnya. Nah, kita lanjut aja download device info. Oke, ini device info HW-nya Redmi Note 15 Pro Plus 5G ya. Androidnya masih Android 15,
UFS 12GB tanpa DDR4 X, SoC-nya 7S Gen 4 juga, Adreno 810. Terus di sistemnya kurang lebih ya yang seperti ini yang lu bisa lihat juga ya, mungkin lu bisa pause lihat fitur-fiturnya. Dan ini layarnya 1280 1,5K, ini udah bagus ya. Jadi lu pakai buat nonton udah enak, layarnya lebih tajam juga ya. Dan tentunya karena 1,5K gak akan seboros lu pakai layar 2K ataupun 4K. Jadi ini nice banget. Gue suka ada sama HP yang resolusinya 1,5K. Itu sweet spot banget gitu. Dan dia udah ready HDR10 sama HDR10 Plus juga, Dolby Vision-nya ready. Kalau tingkat kecerahan gue yakin dia juga sama-sama kenceng ya cahaya tuh. Ini udah lumayan tinggi, cuman gue yakin masih di 1600 nits aja ya, karena lagi-lagi mid range. Dan ya lu bisa lihat internal storage-nya yang kepake udah 22GB ya untuk di setup pertamanya. Nah, untuk kamera dia ini ya lagi-lagi gue nggak bisa cek di sini, males banget ya mesti cek-cek tuh. Ada Omnivision, ada Samsung ya. Tapi ya udahlah ya. Ini thermalnya, sensor. Ya, gyroscope ada juga ya. Tuh, bukan pakai yang virtual juga, benar? Nah, iya. Tuh. Proximity, magneto udah cukup komplit lah. Ini handphone yang sebenarnya HP yang tinggal pakai aja, cuman lagi-lagi beberapa orang lu mesti tahu aja, Redmi Note 15 ini ada perubahannya dibanding varian yang sebelumnya, yang tahun lalunya ya. Yang ini menurut gue lebih enak buat diterima ya, karena lagi-lagi selisih sampingnya, flatnya pun juga bukan flat yang jelek. Ini bagus, gue suka ya. Bener-bener gue appreciate sama handphone yang keluarin warna di sininya dan sampingnya itu sama. Jadi menambah kemewahan lah. Sama ini juga, ini kan biru, sampingnya juga biru. Ini jadi kayak lebih match gitu. Nggak pakai warna yang silver lah atau yang warna hitam kayak gitu. Ini enggak nih, ini menarik. Dan dia juga layarnya dengan bezel yang udah rata juga, tipis atas bawah kiri kanannya. Dan sekarang mari kita tes kameranya. Apakah dia nggak ada ultrawide-nya? Apa dia ada telefotonya? Ya kita nggak tahu. Nah kameranya dia itu 0,6124. Berarti dia nggak ada telenya ya, 0,6 ultrawide, 1 kali. Perpindahannya masih agak sedikit lama ya. Tuh. Ini mungkin bisa diupdate nih nanti nih kalau ada software update setelah launching ya. Nah kita lihat fotonya aja dulu. Berarti yang bisa dilihat di sini nggak ada ini ya, nggak ada telefotonya. Dan ini kamera ultrawide-nya. Ini in sensor zoom 2 kali. Ini in sensor zoom 4 kali. Sedangkan ini kamera depan. Kamera depannya lumayan lah, bagus di tempat low light. Kamera belakangnya in sensor zoomnya cukup masih bisa kasih detail ya, Fuji film no. Tulisannya nggak jadi artificial juga, bagus. Dan dia, nah ini lebih beres nih, putihnya tuh merata, nggak kayak ngelihat ini ya aura-aura setan ya. Nih tuh, ini ultrawide-nya ya wajar dia gelap karena ketiban sama lightingnya. Ini main kameranya juga masih oke, menarik sih. Coba kita lihat foto selfie pakai kamera utama. Kameranya bagus juga, kalau terangnya pas tuh. Bagus nih. Oke lah, detailnya masih dapet ya, walaupun di sini agak ada smoothingnya juga. Dan juga di bagian bajunya ini ada yang pakai proses juga ya. Tapi ini overall untuk di level harga segini sih masih menarik. Ini BTV nyala original juga, jadi udah bagus ini menurut gua. Kalau video, kita lihat nih speknya seperti apa. Dari segi settingan Full HD, bisa Full HD 60, dan 4K-nya masih di 4K 30 aja. Kalau kita rekam dari 4K 30, apakah bisa ganti lensa? Masih belum bisa ganti lensa guys, masih digital zoom aja. Sedangkan kalau dari Full HD dia itu juga belum bisa pindah lensa ya. Jadi inilah si Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Ini adalah HP yang akan mereka gaungkan untuk para kaum mending Mi fans ya. Yang mungkin sih gue berharap nih harga lebih murah sih dibanding Redmi Note 14 Pro Plus. Apalagi kan di era-era sekarang banyak ancaman harga handphone baru bakal naik. Kalau misalkan Redmi Note itu bisa lebih murah, ini sih menarik sih ya. Bisa dipilih sama banyak orang. Mungkin yang pasti ini adalah handphone casual, jadi buat dipakai sehari-hari udah pasti aman. Pertama ini NFC ada, baterainya gede di 6500, 100 watt charging juga jadi super kenceng.
Ditambah juga dari segi ketahanannya dia ada IP6668. Setidaknya pas lu kena ini kehujanan ataupun kecelup ini masih aman. Memang belum level IP69, cuma memang baik lagi buat gue sendiri IP69 itu kayak ekstra aja yang sebenarnya nggak wajib ada di sebuah handphone untuk saat ini gitu. Cuman baik lagi kita harus tunggu ini handphone harganya berapa. Ya gue sih sebenarnya berharap harga tetap sama lah, jangan naik lah, jangan ikutan tren-tren naikin RAM lah. Ini casual, gue yakin ini 7S Gen 4 itu chipset yang aman, yang nggak bikin nge-lag juga. Apalagi dari Snapdragon pula, ini aja udah masih aman ya. Paling yang lagi-lagi lo mesti clearin up the bloatware-nya juga. Kalau iklan sejauh ini nggak ada. Yang penting lo menggunakan Redmi Note ataupun handphone Android lain itu jangan asal klik-klik aja. Mau ini Xiaomi ataupun brand-brand lainnya, ya kalau lo asal klik ya pasti bakal kena iklan gitu ya. Cuma kalau lu bisa pinter, bisa pilih-pilih dan nonaktifin yang nggak penting, ya lu bakal terbebas dari iklan si handphone ini. Ya ini sih gue lihat lebih premium sih, buat di harganya lebih bagus sih. Dari segi handfeel bagus lah. Tapi menurut kalian gimana? Apakah Redmi Note sekarang udah bisa comeback dengan handphone yang satu ini? Bisakah meramaikan kembali pasar Indonesia setelah Redmi Note 14 5G ini? Ya kita nggak tahu ya. Kita tunggu aja launchingnya. Semoga harganya tidak wow. Tapi udah, mungkin itu aja dulu video kita ya. Kita tunggu tanggal launchingnya. Bye-bye. Sebelum gua dihina-hina sama kalian yang pasti bakal marah-marah sama gua mau tambahin aja. Ini di ending video nih ya, karena gua udah ngecek lagi. Nyata Redmi Note pun juga sama. Dia masih belum ada tele ya, jadi fine-fine aja. Cuman dia ini ada satu kamera gimmick, jadi ya udah. Ini bagus nih, minimalisir kamera-kamera yang tidak penting. Dari 0,6 1 kali 2 dan 4 ya. 1, 2 dan 4-nya ini ada digital gitu ya. Jadi jangan sampai salah ya. Gue lupa. Ini soalnya udah lama banget gitu ya. Ini dipakai sama anak gue. Jadi gue nggak terlalu perhatiin handphone gitu. Oke, thank you.